Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 MIPA 1. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini adalah limit fungsi aljabar. Minggu yang lalu saya sudah kasih ringkasan tentang limit fungsi aljabar. Jadi ini saya tinggal menjelaskan pengertian limit fungsi ya. Jadi limit fungsi itu merupakan teori yang mendasari kalkulus, baik itu diferensial dan integral yang akan kita pelajari di minggu-minggu depan ya. Yang menemukan konsep dirumuskannya tentang limit pertama kali adalah matematikawan Prancis yang bernama Augustin Louis Cauchy pada tahun 1821. Jadi udah kamu catat itu ya. Pengertian limit itu bisa artinya mendekati hampir, sedikit lagi, atau batas ya. Dalam kehidupan sehari-hari pernah kita mendengar ambang batas pendengaran manusia. Jadi kita manusia itu mempunyai ambang batas pendengaran ya, udah kamu pelajari mungkin di fisika. Kemudian batas kemampuan manusia memikul beban. Ada yang hanya sanggup mengangkat beban 40 kilo, 30 kilo, bahkan 10 kilo, tergantung usianya juga mungkin dan kesehatan badannya. Kemudian kamu pernah dengar istilah batas kemampuan masyarakat memberi barang tertentu dan lain-lain. Jadi hari ini yang kita bahas adalah tentang limit fungsi aljabar secara matematik ya. Itu tadi sekilas tentang limit. Sesuai dengan yang kamu catat, secara intuitif, pengertian limit fungsi dapat didefinisikan menjadi, ya, jadi ditulis lim, kamu lihat ini notasinya, lim fx yang sesuai catatanmu ya, sama dengan A itu untuk X mendekati A. Jadi ini dia dapat didefinisikan sebagai yang artinya ya, jika suatu limit fx dikatakan mendekati A sebagai suatu limit, maka hasilnya itu akan mendekati nilai A ya. Untuk X mendekati A, limit fx sama dengan A untuk X mendekati A. Jadi sesuai dengan yang kamu catat, untuk memperoleh nilai limit ini agar dapat nilai A-nya ini ya, kamu bisa menggunakan beberapa cara ya. Sesuai catatanmu ada namanya istilah substitusi langsung. Kemudian yang kedua faktorisasi. Yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan. Yang keempat membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi limit fx sama dengan A untuk X mendekati A ya. Ini nanti di hasil limit itu yang perlu kita hindari. Kalau nanti hasil limitnya itu 0/0 ya, kamu tahu kan 0/0 itu adalah suatu bentuk tak tentu, itu harus dihindari. Maka kamu perlu trik-trik agar dapat hasil limitnya ya. Jadi agar lebih paham, kita bahas saja contoh-contoh yang sudah diberikan ya. Teorema limit kita lewatkan dulu, ini masuk kita ke latihan, ada di situ kan. Contoh 1, lim 3x untuk X mendekati A. Mendekati 2 ya. X-nya mendekati 2. Hasil pilihannya di situ ada 1, 2, 3, 4 dan 6 ya, sesuai catatanmu. Maka untuk menyelesaikan ini, kamu lihat cara-caranya tadi. Yang pertama dengan cara substitusi langsung. Jadi kalau dengan cara substitusi langsung, X-nya itu kamu ganti dengan 2 ya. Jadi
Lim 3X untuk X mendekati 2 sama dengan, tinggal ganti aja kamu, X diganti dengan 2, dapat 6. Hasilnya kan terdefinisi kan. Kita lihat pilihannya, kamu perhatikan lagi catatanmu. Pilihannya itu ada di E, 6 ya. Kemudian contoh soal untuk contoh soal berikutnya. Jadi ini dengan substitusi langsung ya. Jadi sama dengan 3 dikali 2 tadi. Yang nomor 2, untuk lim X mendekati 2, buka kurung, 2X tambah 4. Kamu perhatikan catatanmu lagi. Ada di situ contoh 2 ya. Saya ambil ini dari PowerPoint yang sudah saya bagikan halaman slide 11. Di situ nampak kan? Jadi itu sama dengan X-nya juga tinggal substitusi, kamu ganti dengan 2. Jadi dapat 2X, X-nya diganti dengan 2. 2 dikali 2 tambah 4. Dapatnya berapa? 2 kali 2, 4 tambah 4. 8. Ini juga soal pilihan berganda ya. Jadi di pilihannya itu A negatif 6, B 8. Di slide 11 itu ya. Negatif 2, B-nya 2, C-nya 4, D 6, E 8 ya. Slide halaman 13 ini ya. Halaman 13. Nampak di situ pilihannya. Jadi dapat pilihannya E 8 ya. Dan contoh-contoh berikutnya itu masih bisa disubstitusi langsung. Ya, contoh 3. Contoh 3 itu kamu perhatikan. 3 lim buka kurung 6X kurang 2X untuk X mendekati 3. Mari X mendekati 3, maka langsung aja sama dengan X-nya kamu ganti dengan 3. 6 dikali 3 dikurang 2 kali 3. Dapatnya berapa itu 6 kali 3? 18 kurang 6. Jadi hasilnya 12. Di catatan itu udah ada pilihannya C ya. Kemudian kita masuk, ini kalau bentuk-bentuknya bisa langsung disubstitusi. Di slide 15 itu memakai teoremanya ya, sifat-sifat limit. Itu nanti saya jelaskan tentang teorema limit. Kemudian masuk limit fungsi bentuk 0/0. Iya, yang ada tadi cara menentukan nilai limit ya. Yang perlu kita hindari adalah bentuk 0/0. Yang ini contoh keempat. Lim ya. Kamu perhatikan bentuk fx per gx. Fx per gx untuk x mendekati a. Ini mungkin cara substitusi tidak lagi bisa digunakan, tapi tidak semua ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, bentuk lim fx, itu langsung aja substitusi. Untuk x mendekati a ya, ada a-nya sama dengan x, a-nya itu x-nya sama dengan 2 ya. Kemudian ini yang bentuknya limit fungsi x per gx untuk x mendekati a. Ini yang perlu kita hindari nanti adalah bentuk 0/0. Jika kamu substitusi langsung nanti hasilnya 0/0, maka itu bukan suatu penyelesaian atau jawaban ya. Jadi biar lebih paham, saya kasih contoh-contohnya dulu. Nah, saya ambil dari slide 21 ya. Slide 21. Di situ di contoh 4 ya. Contoh 4. Ini tadi kita masuk bentuk yang
Ini yang perlu kita hindari bentuk 0 per 0 ya. Saya ambil lim. Contoh 4 dari slide 21. Kamu buka nanti PowerPoint-mu di rumah ya. Limit X mendekati 0 dari fungsi X pangkat 4 dikurang 3x kuadrat kurang 3x kuadrat tambah 4x per 2x pangkat 3 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat kurang 2x. Kalau dia yang mencatat, catatannya ringkasan minggu lalu saya kasih, ada itu di slide 21 ya, contoh 4 ya. Jadi kita substitusi langsung. Tadi kan menyelesaikan limit ada 4 ya, sesuai di catatanmu itu tadi. Jadi ini limitnya ini, x-nya kita ganti dengan 0. X pangkat 4 berarti 0 pangkat 4 dikurang 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 per, ikuti kan rumus fungsinya. Ini fx-nya berarti x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 4x per 2x pangkat 3. X-nya kamu ganti dengan 0. Cara substitusi namanya ya, substitusi langsung. Kemudian X-nya lagi kamu ganti dengan 0. Dapat 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Kamu perhatikan ya. 2 kali 0 sama dengan 0 pangkat 4, 0. 3 kali 0 pangkat 2 0 tambah 4 kali 0 0 ya kan, 0 hasil akhirnya. 2 dikali 0 pangkat 3 kurang 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 juga 0, jadi 0 per 0. Kalau kamu jumpa bentuk seperti ini, maka ini bukan suatu solusi ya, bukan suatu jawaban. Maka kamu perlu teknik lain, yaitu dengan cara pemfaktoran seperti yang sudah kamu pelajari di SMP ya, dengan cara pemfaktoran atau dengan cara faktorisasi. Kamu lihat itu, saya tulis ulang ya. Lim X mendekati 0 X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X per 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X. Ini tetap tulis limitnya ya. Jadi lim X mendekati 0, kita keluarkan nilai X-nya ya. Jadi X pangkat 4 dibagi X itu kan dapatnya X pangkat 3 dikurang 3X ya, ditambah 4 tutup kurung per, ini juga sama, kita keluarkan X-nya. 2X pangkat 3 bagi X dapat 2X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ini habis ya yang ini. Dalam arti nilainya 1 kan, X per X. Tinggallah X pangkat 3 kurang 3X tambah 4 per 2X pangkat 2 kurang X kurang 2. Langsung kita substitusi.
Ya, jadi kita substitusi. Dapatnya berapa ini? X kita ganti dengan 0. Berarti 0 pangkat 3 itu 0 dikurang 3 kali ini ya. 3 kali 0 dapat 0. Ya, dapat 0 yang ini tadi ditambah 4 per 2 dikali 0 pangkat 2 itu 0 dikurang 0 kurang 2. Jadi dapatnya 4 dibagi negatif 2. Dapat min 2. Pilihan kamu tadi ada, kamu lihat catatanmu. Ya, jadi jawabannya adalah E. Iya, jadi jawabannya E. Untuk soal ini tadi ada di slide ya, kamu perhatikan jika bentuknya 0 per 0 ada limit fx per gx tadi rumusnya kan. Kamu lihat tadi itu lim. Cukup banyak dia ini. X mendekati A. X mendekati A. Fx per gx itu sama dengan lim X kurang A untuk X mendekati A per Hx kemudian X kurang A dikali Kx ya. Kamu pahami bentuk-bentuk seperti ini ya. Ini agar lebih paham lagi. Agar lebih paham, kamu perhatikan contoh 5. Jadi maksudnya di sini itu lim X mendekati A udah kamu peroleh bentuknya tidak lagi 0 per 0, maka ini jawabannya ya. Ini tadi kan 0 per 0. Yang ini tidak 0 per 0. Asalkan kamu betul ketika mendistribusikannya atau menjabarkannya. Kemudian kamu perhatikan contoh 5. Ya, contoh 5 di catatanmu itu. Ya. Video saya agak panjang ini sedikit. Lim X mendekati 2. Untuk fungsinya fx-nya x kuadrat kurang 4 per x kuadrat tambah x kurang 6. Jadi ini juga ya, kalau kamu substitusi langsung hasilnya nanti bagaimana ini kalau disubstitusi langsung? X-nya itu mendekati 2. 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 pangkat 2 ditambah 2 kurang 6. Hasilnya juga 0 per 0. Jadi kalau disubstitusi langsung hasilnya 0 per 0 ini bukan jawaban. Maka kita perlu trik-trik lain ya, dengan cara faktorisasi. Jadi ini kita selesaikan, ini bukan jawaban ya, bukan solusi. Bukan solusi. Maka kamu perlu pemfaktoran ya, faktorisasi. Jadi lim X kuadrat dikurang 4 kalau difaktorkan itu kan hasilnya menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2. Waktu kelas 10 kan sudah belajar faktorisasi atau SMP ya. Kemudian setelah itu, setelah fx-nya kamu faktorkan ya. Ini tadi x mendekati 2 ya. X mendekati 2. Ini X ini.
Ini kemudian yang di bawah juga x kuadrat ditambah x kurang 6 itu kalau difaktorkan kan menjadi x, kalau dikalikan dia hasilnya negatif 6 dijumlahkan positif 1 berarti x tambah 3 dikali x kurang 2. Ya, kita lihat lagi soalnya. Kamu perhatikan soalnya di bukumu. Pilihannya itu ada 1, 5, 4/5, 3/5, 2/5, dan E min 1. Ya. Jadi ada yang sama di sini, kita coret ya. X kurang 2 per X kurang 2 itu kan hasilnya 1 ya, 1/1. 1 kali X tambah 2 tetap X tambah 2 berarti X tambah 2 per X tambah 3. X nya tadi 2 ya. Pilihannya kita lihat, kamu perhatikan lagi catatanmu di slide nomor berapa itu? Slide 27 ya. Dapatnya X tambah 2 per X tambah 3. Jadi X-nya tadi 2 ini. Maka kamu substitusi, hasilnya 2 tambah 2, 4. Kemudian 2 tambah 3, 5. Jadi hasilnya 4/5. Kalau kamu substitusi langsung kan hasilnya 0/0 ya. Jadi dari sini ya, kamu perhatikan nih tadi kita belajar untuk X mendekati A ya. X mendekati tak terhingga yang seperti ini belum. Nah, jadi sampai slide berapa itu di bukumu, di catatanmu, atau kalau kamu lihat laptopmu dari yang sudah saya kirim, slide 28 atau 27, sorry. 27 tadi ya. Terakhir X mendekati 2. Contoh soal nomor 5. Yang nomor 6, 7, 8 itu X mendekati tak terhingga. Itu saya kasih minggu depan ya penjelasannya. Iya, karena kita ini masih limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. Saya rasa contoh saya demikian saja. Kamu bisa mencari dari sumber-sumber lain. Mudah-mudahan paham ya. Ini. Dan nanti kamu kerjakan soal yang akan saya bagikan ya. Selamat pagi. Kamu perhatikan lagi tadi menyelesaikan limit dengan substitusi langsung ya, dengan cara faktorisasi. Yang kedua dengan cara faktorisasi. Kalau substitusi langsung hasilnya 0/0, maka itu kamu hindari dengan cara substitusi, dengan cara faktorisasi, sorry. Jadi ada juga metode yang sangat mudah kita menyelesaikan limit ini dengan cara menggunakan turunan ya. Tapi turunan sendiri belum kita pelajari, itu gampang ya, tinggal menurunkan saja. Cuman turunan belum kita pelajari. Demikian saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.